Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Lintas Gayo. Hari ini di studio kami telah hadir seorang aktivis dan pegiat lingkungan yang tidak asing lagi dan pastinya banyak dikenal di kalangan pegiat lingkungan. Yang ada adalah Kak Sri Wahyuni, sarjana hukum Islam ya Kak. Selamat datang di podcast Lintas Gayo. Terima kasih, berizin. Yang kami tahu kan kakak ini seorang aktivis kan, pegiat lingkungan Ya, yang kemudian juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang lain. ya, Saya tahu juga kakak juga aktif sebagai seorang advokat, ya. kemudian banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Hari ini katanya kakak juga sebagai sekretaris di lembaga Gayo Alas Konservasi Center. Ya. Apa itu Kak? Ceritakan. Baik. Eh, Perkenalannya sudah ya. Latar belakang saya memang dulu berkuliah di Institut Agama Islam Negeri (YIN) Araniri zaman Banda dulu Aceh. ya, Banda Aceh. Mengambil program studi belajar politik dan hukum pidana Islam. Oh, Jadi dulu ada jurusan namanya Jinayah Wasiasah. Jadi belajar ilmu politik, ilmu negara, kemudian juga belajar hukum pidana Islam. Berdasarkan itu saya aktif sekali dulunya di masa konflik juga untuk isu-isu hak asasi manusia. itu tahun 98. Ya, mulai dari 98 sampai terus sekarang gitu. Kemudian ada kesempatan sekolah ikut pendidikan pengacara dan disumpah ya jadi pengacara. Itu latar belakang pendidikan dan profesi. Nah, sejak 2009 kan aktif pulang ke Gayo ya. Kemudian isu-isu di daerah kita sudah juga mulai bergeser dari isu konflik, hak asasi manusia, kemudian rehab rekon. Lalu bicara perencanaan pembangunan. Lalu bicara soal bagaimana lingkungan gitu. Jadi saya ini orangnya sangat sangat cair barangkali ya, tapi masih dalam satu garis lah itu bagaimana caranya bisa mungkin membantu masyarakat. Nah, di isu lingkungan hidup khususnya Gayo, kenapa fokus kemari? Yang pertama memang kampung kita di sini, ibu kita orang sini, kita lahir di sini. Yang kedua, Gayo ini kan dataran tinggi. Jadi kita ini menjadi sumber mata air untuk Aceh. Ya, dari mulai Kutacani, Aceh Tenggara ya, maka ada alas juga di lembaga kita. Kemudian Gayo Lues, ada Aceh Tengah, Benar Meriah. Ini menjadi sumber aliran sungai. Mungkin belasan ya, mungkin hampir 20-an das yang bersumber dari kita. Oke, Nah, baik. sehingga itu Dari jadi sana fokus menjadi lingkungan hidup fokus. penting. Iya. Gitu. Maka kita mulai mengkaji, memperhatikan bahwa Gayo ini harus terjaga lingkungannya, harus terjaga alamnya supaya Aceh secara keseluruhan terjaga. Terjaga. Bahkan Sumatera Utara loh. Dari Nah. dari semua apa yang kemudian yang paling mendorong kakak untuk aktif di lingkungan. Kan kita tahu ya aktivis itu banyak kan, ada aktivis lingkungan, ada perlindungan anak dan perempuan. Kenapa kakak lebih memilih ini? Ya, sama sih seperti penegakan hak asasi manusia, sama juga seperti penegakan hukum. Selama mekanismenya tidak tepat, selama sistemnya tidak mengakomodir, maka yang paling pertama menjadi korban adalah perempuan dan anak. Meskipun itu kasus lingkungan. Iya. Bayangkan saja waktu tsunami bisa buka data, mayoritas yang korban adalah perempuan. Betul. Ya kan? Mungkin karena pola asuh, mungkin karena kebiasaan sehari-hari, perempuan katanya waktu itu banyak pakai daster, enggak pakai celana, itu kan bagian dari kultur ya. Iya. Nah, kita kalau malam tidur enak pakai daster misalnya, di pesisir karena panas ya. Mungkin kalau pakai celana mungkin lebih mudah bergerak, kita nggak tahu wallahualam. Satu. Yang kedua misalnya juga, ini kok bicara kebencanaan ya alam ya, banyak perempuan yang tidak bisa berenang. Ya, kita nggak punya budaya mendidik berenang misalnya. Kemudian Padahal Islam mengajarkan. harusnya kan karena itu bagian dari kita membela diri lah, menyelamatkan diri. Ini jadi perempuan dan lingkungan dan bencana itu dekat. Nah, kalau terjadi bencana akibat kerusakan lingkungan ya perempuan juga. Rumahnya dibawa banjir, suaminya hilang terbawa arus, atau suaminya kena bencana longsor dan lain-lain, perempuannya dikorban. Di pengungsian perempuan mengalami beban yang berlipat-lipat, ya. Kehilangan mata pencaharian karena perempuan kan dalam dirinya di tubuhnya secara biologis, secara hormonal dia pasti nempel dengan anak. Jadi begitu perempuan terimbas, anak juga terimbas gitu. Maka bicara lingkungan hidup,
apalagi global warming, perubahan iklim ya kan, tetap perempuan yang jadi. Kak, sejauh serusak apa sebenarnya lingkungan sekarang? Nah, Untuk Gayo. untuk Gayo ya, kalau Gayo kita bisa indikatornya tuh kopi. Kan tahun ini oke, kopi mahal ya, Iya. secara harga ya, tapi kualitas dan kuantitas kan menurun jauh gitu. Kalau dari kebun saya aja kelihatan, yang kebun saya pribadi, mungkin hampir 40% hilang, turun. Apa penyebab utama? Turun ya. Ya kalau kita mau buru-buru mencari ini ya bisa jadi soal iklim juga. Soal suhu yang makin panas kan? Soal hama PBKO. Soal banyaknya jamur di tanah, soal kehilangan unsur hara di tanah kita gitu. Jadi kalau mau menanyakan situasi lingkungan kita hari ini, lihat saja dari kalau kita orang Gayo ya, kuna ngepari niku pintu sini. Jadi Itu bisa jadi indikator. iko bahasan tuh kopi Gayo tidak baik-baik saja. Salah satunya ya karena kita nggak jaga lingkungan, kita nggak menjaga kelestarian. Siapa salah satu penyebab rusaknya? Apakah petani misalnya yang membuka? Nah, pertama kan ada yang namanya iklim ya, iklim. Kita kan bisa ada iklim makro dan iklim mikro. Iklim makro yang besar ini, mungkin bicara pemerintah Loser, ada 3 juta hektar lahan tutupan hutan. Lalu berapa tahun deforestasinya setiap tahun nambah. Artinya sekian puluh hektar, sekian ratus hektar terus berkurang. Jelas iklim makro kita akan terus makin panas. Lalu bagaimana dengan iklim mikro? Iklim mikro itu yang mungkin level kebijakannya di level kabupaten. Berapa kemampuan bupati, kemampuan DPR kita, kemampuan dinas-dinas kita untuk menjaga laju deforestasi di level kabupaten. Paling kecil ke level kecamatan. Ya, tiap tahun kita nambah nggak tutupan hijaunya atau makin kurang. Dari situ aja udah pertanyaannya biasanya jawabannya akan berkurang. Satu, soal tutupan. Yang kedua, soal perilaku kita yang lain. Perilaku kita mengolah tanah. Kita sebenarnya sudah sangat lama terkooptasi ya. Terkooptasi itu kayak nggak bisa lagi keluar lah dari situ. Bagaimana mengolah tanah dengan sangat jahat. Kita tebang, kita bakar lahannya, kita ambil unsur haranya, kita tanami kopi 10 tahun, 20 tahun, lalu kita imbangi dengan pupuk kimia setelah lahan tidak lagi bisa memberi hasil yang optimal. Kan jahat itu. Harusnya dia dikembalikan dong ke alam lagi. Ada pendekatan-pendekatan alamiah. Dan itu berada di kearifan lokal kita. Dan itu akan nanti masuk ke diskusi kita yang selanjutnya. Jadi ada kearifan lokal yang kita tinggalkan. Siapa yang menganjurkan pakai pupuk kimia? Ya mau nggak mau kita sebut pemerintah. Kan pemerintah yang beri izin pupuk kimia masuk. Mungkin di tahun 80-an, tahun 70-an, ya para penyuluh pertanian kita juga mengkampanyekan bibit-bibit yang sudah dikimiawikan, yang dengan proses-proses GMO ya kan, genetikal apalah gitu, yang proses itu bikin bibit itu udah berubah dia unsur kimianya. Lalu juga pemerintah juga kan yang mengizinkan pupuk masuk gitu kan, dan pemerintah juga yang tidak menggalakkan produksi pupuk alami. Pemerintah juga yang nggak menggalakkan bagaimana masyarakat kembali ke kearifan lokalnya gitu. Jadi kalau kita mau bilang siapa yang salah, ya kesalahan sistem dong. Petani dan rakyat itu kan ngikut. Siapa Ya, yang paling bertanggung jawab? iya pemerintah menurut saya. Jadi kalau hari ini kita sudah mengalami krisis ekologi, krisis lingkungan, krisis unsur hara udah menipis, iklim makin, iya negara yang paling bertanggung jawab menurut saya. Lalu lembaga yang kakak bentuk dengan teman-teman ini? Ya, ini juga cerita panjang, cerita panjang. Karena dulu pas tsunami kan kita bertemu dengan banyak orang, kita juga bertemu dengan banyak manusia dari luar sana, dan kita juga berinteraksi. Kebetulan kita juga mungkin ada kesempatan keluar gitu ya. Kita pergi berkunjung ke negara orang. Kita melihat negara orang memang ibarat gini loh, kayak kita iri gitu ya lihat. Nuhana 3 mama di Cemau curah pedekin anaki gitu bahasanya ya, atau kalau bahasa sekarang rumput tetangga lebih jauh gitu ya, kita jadi kayak sedih kita anatik gitu lagu datin pakini maksudnya. Banyak sekali tata kelola negara kita terutama dalam sektor pertanian itu memang tidak memberi yang selayaknya untuk petani. Nah, yang tidak selayaknya juga untuk lingkungan gitu. Di negara orang itu ada pasar yang memang kayak tanda panah gitu. Kalau kamu mau sehat, kamu belok kiri. Ini ada junk food semua, ada makanan olahan yang sekarang lagi ngetren nih di Gayo nih, frozen food. Hati-hati ibu-ibu dan bapak-bapak yang kasih anaknya selalu frozen food. Seminggu sekalipun kayaknya nggak usah. Ya kan? Karena itu makanan olahan, tepungnya kita tidak tahu, pengawetnya kita tidak tahu, segala macam. Dan jelas-jelas di luar negeri itu disebut dengan junk food. Jadi makanan sampah.
Nah, kalau anan-anan kita aja mah pemangan sana ya, nanti pangan gitu. Tapi kita nggak mendapatkan itu secara optimal dari negara yang harusnya melindungi. Karena dibebaskan masuk. Iya. Berani nggak jamin konten apa ingredientnya itu memang menyehatkan gitu. Meski ada halal ya, ada segala macam tertentu yang iya, walaupun BPOM ya. walaupun halal gitu kan kita nggak tahu gitu, bisa nggak diawasi. Nah, kalau di tempat orang memang langsung diberi label yang junk food itu memang junk food. Iya. Jadi nggak dibalut dengan bahasa sehat, enak, praktis, enggak. Ya kalau memang junk food ya ini junk food gitu, ini makanan sampah. Nah, kalau kamu mau sehat silakan pakai makanan yang organik. Ya, jadi jelas kebijakan mereka begitu. Nah, di kita itu kan nggak terjadi, ya. Sesuatu yang negatif pun, sesuatu yang secara berkelanjutan itu akan bawa efek buruk untuk masyarakat, itu nggak dinyatakan secara lugas. Mungkin undang-undangnya ada, tapi perangkatnya nggak jalan, gitu. Nah, kan banyak nih sektor lingkungan yang luas sekali yang bisa kita advokasi atau bisa kita kuatkan. Nah, Gayo Alas Konservasi Center ini terdiri dari orang-orang yang sohib ya, kawan lama ya. Jadi teman-teman lama yang dulu pernah sama-sama kerja di NGO, kita berpikir ini banyak sekali kondisi kita yang kita sudah membangun tapi arah pembangunan kita masih nggak ramah lingkungan. Jadi arah pembangunan kita masih menabrak-nabrak aturan lingkungan. Ayolah kita ambil bagian kecil saja dari upaya penjagaan lingkungan hidup. Nah, kenapa Gayo dan Alas? Karena memang kawan-kawan ini ada di ekosistem ini, di ekosistem Loser ini. Ada yang bukan orang lahir di Loser tapi pernah punya pengalaman, punya basic pengetahuan soal konservasi Loser gitu. Jadi ada yang orang Aceh Tenggara, ada dari PD, ada saya juga, bahkan ada yang dari luar negeri, dari luar daerah. Dan inilah berkumpul, lalu kita bangun sebuah lembaga swadaya masyarakat, Gayo Alas Conservation Center. Jadi mulai dari masyarakat Gayo, masyarakat Alas, mungkin mendorong bagaimana ada pelestarian lah. Secara umum sebenarnya apa yang menjadi konsentrasi dan apa yang dilakukan oleh lembaga ini, Kak? Nah, memang dasarnya begini. Kalau kita bilang masyarakat nggak boleh masuk hutan, masyarakat jangan nebang, ya kan? Sepertinya naif sekali. Nah, gitu kan? Kita orang Gayo memang harus di hutan. Kita orang Gayo memang harus bercocok tanam, gitu kan? Tapi kan kita kembali ke dasar lah. Hari ini jumlah penduduk makin banyak, lahan kan nggak pernah nambah. Iya. Lahan kan nggak menambah. Maka kita mendorong bagaimana hutan itu tidak lagi ditebang, lahan yang ada itu ditingkatkan produksinya. Itu harus menjadi kesepakatan bersama. Tapi kalau ya pola pikirnya masih memperluas lahan, ini nggak akan jalan. Tugas negara sebenarnya intensifikasi pertanian kalau untuk hari ini. Saya berani debat dengan siapapun pejabat yang mungkin mau mengkampanyekan visi dan misi. Saya akan selalu ajak, berhentilah kita mengajak masyarakat membuka lahan baru dengan 1001 alasan, tapi kita lupa bagaimana meningkatkan produksi di lahan. Lahan yang sudah ada. Lahan 1 hektar itu kalau dijalankan dengan teknologi, bisa kasih makan banyak orang. Kopi untuk 1 hektar itu sudah luar biasa. Kan kalau dengan sistem pagar bisa sampai 3.000 batang. Itu kan ya udah ada pendekatan teknologi, udah ada pendekatan pengetahuan, sudah ada pendekatan riset. Kalau sudah ada alat-alatnya, cangkulnya sudah lebih teknis, infrastrukturnya dibaguskan, air dijaga oleh pemerintah, pupuknya dibangun sentra-sentra pupuk organik, bangun pelatihan-pelatihan on the farm, di lahan. Seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kopi Gayo sekarang. Ada Bang Armiadi, ada yang lain-lain. Ini kan yang harusnya dipikirkan pemerintah, bukan hari ini sebenarnya. Mungkin 70-80 tahun yang lalu. Apakah Kak merasa pemerintah tidak hadir di sini? Memang belum, menurut saya. Masih jauh sekali lah, masih jauh panggang dari api untuk yang saya sampaikan. Jadi, masyarakat sering terus jadi kambing hitam karena merusak hutan. Masyarakat terus jadi kambing hitam karena pakai pupuk kimia. Masyarakat terus jadi kambing hitam karena ini kopi jadi makin tidak bagus, kualitas menurun, macam segala macam. Tapi kan enggak pernah ada satu program besar yang memang betul-betul mau menjaga bagaimana kopi makin bagus hasilnya, hutannya juga terjaga gitu. Jadi sebenarnya GACC ini inginnya begitu. Jadi ada program yang konsentrasinya adalah masyarakat pinggir hutan, masyarakat yang berinteraksi selalu dengan hutan, kopi tetap ada,
hutan tetap terjaga. Betul. Nah, kan bisa itu. Yang penting Yang- pengetahuannya dikembangkan. Betul. Kan Gitu. kalau kita lihat nih, kopi masyarakat Gayo kan punya lahan ya Kak. Lahannya mungkin menurut mereka nih, Mm-mm. semakin banyak lahan semakin banyak pendapatan, Iya. semakin meningkat ekonomi. Iya. Sementara mereka punya lahan sebenarnya Iya. yang bisa mereka tingkatkan. Ini sebenarnya bagaimana cara ya agar masyarakat ini paham bahwa dengan lahan sedikit bisa lu menghasilkan Nah, ini apa? maka hasil tadi yang itu jawabannya tuh pengetahuan kan, skill ya. Iya. Jadi meningkatkan skill juga, meningkatkan paradigma berpikir juga gitu. Karena kalau zaman dulu wajar nenek-nenek kita, cara pancang itu 2 hektar. Ada tuh lu pancang sampai 6 hektar misalnya. Dan nanam kopinya jarang-jarang. Habis itu sering semah. Iya. Ya kan, nggak buat lubang angin, Iya. ya kan. Alam lah yang membesarkan. Nggak apa-apa, karena memang iklim kita masih oke gitu. Tapi kalau hari ini kan sudah sangat banyak tantangan, sehingga harus ada yang mengawal penyuluhnya, program pemerintahnya, yang seperti tadi saya ungkapkan. Jadi si masyarakat udah berpikir urung empus waluh ranting nguk murid kuna cari. Betul. Jadi ada sistem tumpang sari juga, ada pemilihan benih juga, harus ada support yang optimal pemerintah. Nah, contoh ini kemarin saya baca berita Benar Meriah akan beri bibit ya untuk masyarakat, khusus untuk kopi yang mungkin hampir lebih, saya kira 50%. Kopi kita masih kopi tua kan, kopi tahun 40 Iya, tahun 60-an kadang ya kan, tahun 70-an ya kan. Jadi kesian juga udah Peninggalan kakeknya. siapa sih yang ngomong nenek-nenek suruh beranak ya kan, jadi nggak produktif lagi. Jadi bagus sebenarnya program itu, tapi kan nanti di belakang-belakang itu juga kita nggak bisa juga serta-merta melihat benih yang baru ini langsung menjadi solusi kalau benihnya tidak terspesifikasi baik, kualitas benihnya, sumbernya dari mana. Ingat juga senggegam tanah yang kita bawa dari daerah lain yang tidak diuji lab itu mengandung berapa ribu virus dan kuman untuk kopi. Dan saya sangat kritik keras beberapa mungkin 10 tahun yang lalu ada program bibitnya dibawa dari provinsi lain dan mengandung hama. Jangan-jangan yang sekarang jamur upas itu memang dari bibit-bibit yang dulu dibawa itu gitu. Jadi kita nggak punya ketahanan, kita nggak punya strategi ketahanan untuk melindungi kawasan kita. Makanan yang sampah tadi masuk, bibit-bibit masuk, semua masuk. Kita ini kalau ibarat negara ya, dari strategi pertahanan keamanannya jong kita nih, nggak jalan. Karena mungkin perspektif kita melihat ancaman luar itu hanya dalam bentuk kasat mata. Iya. Datang orang kirim nuklir, misalnya datang orang nembakin kita atau lempar bom granat. Mindset masih. Masih mindset itu gitu. Sementara orang udah perang virus hari ini, orang sudah perang hama. COVID misalnya, sekarang ada influenza segala macam. Ini kan perang juga gitu. Jadi bicara ketahanan pangan, ketahanan tani, ketahanan kawasan itu sangat luas gitu. Dan saya selalu khawatir soal kenapa hilir mudik sekali masuk segala hal ke daerah kita. Bahkan kopi pun diproduksi orang katanya dibawa kemari dioplos dengan kopi di sini. Jadi kembali ke ini loh. Sebenarnya kam sayang kin gayun nih atau geru gitu. Sebenarnya kamu mau ketuker kam sayang kam kin gayo ni rumsen. Genap ke menurut kam. Biar pe kam one business ya untung. Sebenarnya kan? semengerikan itu. Jadi kan ini pertanyaan yang sangat ini ya menurut saya. Jadi kalau memang mau jaga gayo, ayo baca buku yang banyak, ayo riset yang banyak, ayo dampingi petani yang banyak, ayo jaga hutan. Sumber air. Kalau nggak ada sumber air di kebun, kopi hangus. Karena kopi kita tuh dia minum air. Airnya kurang, kopi pun banyak pesel. Beratnya juga jadi menurun gitu. Jadi nggak ada cerita semua kopi. Yang di puncak gunung itu saya selalu kadang nangis saya lihat. Hana di teras sawah kubur lancukui. Suan Imenan kupia. Gara-gara pemikir ni paki-paki di kenatin kusi pani-pani gayu ni kediri. Yah, pesnati wi. Si lancukan tini impusen kenal ya si menetan wi itu. Setidaknya 1/4 lah paling kurang dari posisi satu bor tuh ditinggalkan atasnya. Biar dia menjadi topi untuk kawasan ini menyerap air catchment area istilahnya kalau lingkungan hidup. Nah, jadi hal-hal yang kayak ini menjadi perhatian sebenarnya di ACC ini. Kita mau tetap dukung petani berdaya, tapi lingkungan ada caranya. Jangan peta arang, jangan ngerasa mustahil ya kak. Oh ya kak pilihannya sarawo. Iki guru tebang hutan kuna menyuan kupi. tantangan itu. Tantangan banget karena ini masih selalu jadi debat. Karena memang belum ada contoh. Wajar orang tidak percaya. Iya. Karena belum ada contoh di mana memang kita bisa satu hamparan, kita lihat fungsi-fungsi ekologisnya. Kalau ini curam, lebih 45 derajat, ada
batu-batu yang menyimpan air, ada batu-batu kars yang dia bertumpuk-tumpuk, itu nggak boleh ditanamin karena pasti dia kalau dibuka akan longsor. Kawasan kita inilah, Iya, betul. anu Hanagari winter. Ah, itu kan sering longsor Iya. tuh. Itu karena orang-orang yang nggak peduli dengan alam, nggak peduli dengan bahasa alam. Alam sudah memberitahu, udah longsor berkali-kali, tapi tetap lagi diulangi ditanam kopi gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bilang tidak ada contoh, banyak contoh sebenarnya. Ya mungkin manusia ya Denial. seperti Tanpa bahasa menolak. Al-Quran sih. Kenapa sih kamu nggak mikir gitu? Iya. Kamu nyambung nggak dengan apa yang sudah Tuhan bilang? Ya kan, sesudah alam ini diperbaiki oleh Tuhan, dibuat demikian bagus, tapi manusia masih suka ngerusak gitu. Itu Jadi sebenarnya aturan membuka lahan itu sebenarnya ada nggak dibatasi oleh, kita tahu kan negara ada tanah adat, misalnya ada tanah yang dikelola oleh tidak boleh untuk ditanam, itu sebenarnya pastilah, kan dia ada dua ya, kawasan hutan dan Ya. non hutan. Kalau hutan udah pasti nggak bisa diapa-apain karena mungkin tuh ada fungsi lindung ya, ada fungsi marga satwa dan lain-lain. Yang kedua yang bukan hutan kan dia ada milik rakyat, ada juga yang milik perusahaan kan gitu. Di kita kan mayoritas masih milik masyarakat. Ada sih yang perusahaan yang HGU yang pinus ya, dan itu kan sekarang sudah ada prosedur yang diciptakan pemerintah ya dalam kebijakan reforma agraria. Ada kawasan-kawasan yang kemarin itu menjadi HGU yang sudah punya HGU-nya, hak guna usaha oleh perusahaan, itu sudah mulai di bahasanya mungkin masyarakat punya akses untuk beraktivitas di situ. Boleh nanam kopi, boleh bercocok tanam tapi tidak nebang pohonnya gitu. Ini salah satu solusi positif menurut saya dan itu sangat bagus. Masyarakat Gayo, generasi muda Gayo, tolong, ini mungkin himbauan ya, masing-masing desa baca peta kampung kita. Nah, jadi enti jumador baca, diri ente baca. Sekaya apakah kampungku? Karena mungkin kampung Gayo ini germutan we, teta arah adati, teta arah ulayati. Karena ini ada juga kebijakan kan bahwa hak adat, masyarakat adat boleh masuk ke hutan, dia boleh akses. Tapi tolonglah, walaupun kita masyarakat adat orang asli, hargai nenek moyang kita karena nenek moyang kita nggak merusak. Yang kita sakit kan kita nyaru ini. Kita mengaku kita masyarakat adat, tapi perilaku kita tidak beradat. Ini jujur-jujur aja. Justru kita klaim kami lah masyarakat adat, awan kami lempue. Jadi mau kami rusak, nggak boleh. Kita yang justru menjaga. hutan-hutan adat seperti ini sebenarnya ada sanksi nggak Kak? Kalau misalnya Kalau secara adat kan ada, tapi kan kita mau tanya mana struktur adat kita hari ini, punya gigi enggak? Gitu kan, mau cakap penegakan hukum kita di lingkungan kan juga lemah ya. Kan kita juga lihat hutan rusak terus, tapi kok nggak ada yang ditangkap gitu. Itu terbakar terus, tapi kok biasa-biasa aja, adem-adem aja. Kita sebagai masyarakat awam kan nggak tahu data detailnya ya, tapi kita hanya ngelihat secara umum gitu. Ya kayaknya danau itu pun makin kering terus, saya kan. Mata air di mana-mana makin kering, orang ibu-ibu makin ngeluh gitu. Air kita udah susah. Dulu di sini banyak sungainya, banyak ikannya, deli gule, ili, peres, segala ya kan. Sekarang ikan-ikan itu pun udah nggak ada lagi gitu. Kita mau cerita ke anak-anak kita. yang lain ya, kerusakan alam dan pelaku yang lain. Nah, itu kan seabrek ya masalahnya. Karena Jadi GACC sebenarnya nggak mau sok hebat. Kita cuman ngerasa ya nggak apa-apa lah, kita jalani aja di mana yang kita bisa. Tapi setidaknya kita mau fokus ke masyarakat di dekat hutan, yang hidup dengan hutan. Kita mungkin nanti training mereka, yuk mengolah hasil hutan bukan kayu. Ayo kita belajar yuk bagaimana mengatur ekonomi keluarga. Punya kelompok bina. Sebenarnya kedepannya akan ya, untuk berdasarkan pengalaman sebelum GACC banyak sebenarnya udah binaan-binaan kita, dan itu akan terus kita intensifkan. Nah di tahun 2025 ini program yang paling baru ya, kita ikut dalam pengembangan bahasa Gayo. Nah gitu. Alhamdulillah kemarin dapat hibah sedikit, hibah kecil dari Badan Pemajuan Kebudayaan Wilayah 1. Itu dia di bawah Kemendikbud dulunya ya. Sekarang BPK Wilayah 1. Jadi kita dapat support dari BPK Wilayah 1. Lalu kita lakukanlah sebuah program penguatan bahasa Gayo. Dan kita lakukan pelatihan fonologi bahasa Gayo. Gitu. Menjadi bagian dari kegiatan, menjadi bagian dari GACC. Apa hubungannya pelatihan fonologi bahasa Gayo terhadap konservasi lingkungan? Konservasi lingkungan ya. Ya ini memang pertanyaan yang mendasar sih, dari hasil renungan, bacaan, pergaulan dan juga bercerita dengan banyak pihak lah ya.
kita belakangan tahu gitu kan, ternyata kan bahasa ini punya peran penting dalam pelestarian lingkungan hidup. Nah, dalam kajian linguistik itu kan juga ada satu sub mungkin ya yang penting, itu namanya ekolinguistik. Jadi bahasa-bahasa yang mengandung saran-saran baik untuk menjaga alam. Nah, termasuk dia bisa kayak orang Gayo ngomongnya gini, apa gerali beluh sara loloton, mewen sara tamunan, itu kan dorongan orang untuk saling bantu bersosial kan, itulah ekolinguistik. Karena konsep adat itu harus bersama-sama. Betul. Kalau ada satu kelompok yang menginjak kelompok lainnya, itu bukan adat. Oya nama adat, oya ciri. Sekali lagi, oya nama adat. Artinya tidak punya nilai di situ. Tidak ada kegotong royongan, tidak ada kasih sayang, egoisme, ya kan? Contohnya mungkin perkebunan luas lah, sawit, apakah namanya, yang memang kapitalis dia, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu bukan adat. Maka kuncinya kembali ke bahasa tadi gitu. Pendekatan bahasa. Maka GACC kita langsung akrobat nih. Kita langsung ubah statuta kita bilang kita harus main juga di bahasa, karena nggak bisa kita menguatkan masyarakat Alas, nggak bisa menguatkan masyarakat Gayo tanpa kita menggali dari dasar bahasanya sendiri. Bahasa kan bagian dari adat ya. Pasti, karena pesan-pesan alam itu pasti akan dirumuskan dalam bentuk bahasa, kalimat. Betul. Dan kalau kita kaji bahasa-bahasa Gayo dari Awan, Anan, Tejemen, ada pesan-pesan banget ini kan Kak. banget, sangat banyak. Iya, dan harus diperkenalkan sebenarnya ke orang-orang Yap. muda. Kalau nenek-nenek kita kan selalu pakai bahasa-bahasa kami Jemen. Ya, ya. Misal ada hal-hal yang punya pesan lewat bahasa-bahasa yang sederhana ya, perasaan kita ya, padahal ternyata pada luar biasa. besar ya. Jadi di dalam bahasa Gayo itu misalnya gini, ada semacam zonasi kawasan, ya kan? Orang Gayo itu mengenal namanya Ai Haunen. Ai Haunen itu bahasa Gayulus ya. Jadi itu tempat air yang beraktivitas ya, mandi, cuci, segala macam. Itu satu kawasan zonasi. Atau misalnya belang penyemuran. Waktu orang panen, orang jemur ke situ. Ini dibangun oleh masyarakat komunal nih, masyarakat adat, masyarakat yang dia masih punya kesepakatan, jemur rame-rame, saling jaga gitu. Jadi komunalitas itu yang harus sebenarnya menjadi syarat utama adat. Ini berkali-kali saya sampaikan, karena sekarang saya khawatir banyak yang klaim masyarakat adat, tapi kerjanya sebenarnya ada pemodal di belakang, masyarakat jadi buruh, tapi klaimnya klaim adat. Nah, jadi kita harus hati-hati. Kalau memang masih bersama-sama, setara, sebangun, bermusyawarah, itulah adat. Nah, jadi kembali ke bahasa. Ai Haunen tadi kan harus jaga sama-sama nih. Katinti keruwe, katinti kote, katinti kering, segala macam. Kemudian ada aturan merimas, ya kan, menjaga parit air, irigasi sawah dan lain-lain. Itu semua ciri-ciri masyarakat adat. Apalagi bahasa-bahasa untuk zonasi, misalnya hutan perala. Hutan perala itu ya hutan lindung yang harus dilakukan. Mungkin dibangun dengan mitos. Di situ ada ara kule, ara ini, ara telka, ada atau hantu-hantu, mitos-mitos yang dikembangkan oleh masyarakat lama. Tapi itu kan sebenarnya bagian dari sebenarnya menjaga ekosistem gitu. Nah, hari ini mungkin kita nggak lagi termakan dengan itu, karena anak-anak kita udah belajar AI, dia udah tahu misalnya itu nggak ada atau mitos segala macam. Tapi mungkin lebih ke substansi menjelaskan bahwa hutan itu harus dijaga bukan karena di sana ada dewa, bukan, tapi karena ada permukaan yang menangkap air. Dan air itu harus ditangkap oleh permukaan yang tertutup dengan humus, dengan akar kayu. Kalau langsung tanah dia akan erosi, maka menjadikan bencana. Intinya kan edukasi gitu. Nah, bahasa kembali menjadi alat. Dan saya hakul yakin kalau bahasa Gayo punah, maka punahlah ajaran nenek moyang. Maka punahlah ilmu pengetahuan yang mengandung ajaran-ajaran pelestarian alam. Geraran ya, ngemeh. Betul. Itu. Apa kira-kira kalau kita bilang solusi mungkin ya Kak, untuk keadaan ini, karena kalau kita lihat keadaan sekarang, sebenarnya semua orang mengeluhkan air yang semakin sedikit, ikan di sungai yang semakin nggak sulit ada, kita dapat, tercemar. ikan di danau juga. Rasanya kan sudah beda ya. Iya. Orang tua kita kalau makan ikan pun sekarang, wah, udah beda Nggak rasanya enak. dengan yang dulu. Iya. Kami yang tinggal di dekat danau itu tidak tahu sekali perubahan danau, kemudian kondisi katakanlah Benar. iklim semakin panas, Iya. cuaca yang
Iya. Ya virus berkembang kan karena cuaca Iya. yang pancaroba dan berubah dalam waktu secepat-cepat ini kan. Iya. Apa sebenarnya yang Solusi, paling ya. mungkin kita lakukan? Inilah mungkin nggak ada satu solusi nih, harus banyak solusinya kan gitu. beramah-ramah. Tapi tetap aja kepada yang memegang otoritas. Siapa sih yang hari ini sedang memegang kebijakan kan gitu. Jadi mungkin kita doakan ya pemimpin kita amanah, pemimpin kita diberi umur yang panjang, kesehatan supaya memang benar-benar fokus gitu untuk menjaga lingkungan di Danau Gayo. Ya seperti tadi, penegakan hukum jangan main-main lah. Kalau memang kawasan lindung, jaga kawasan lindung. Nah kalau memang masyarakat mau buka lahan, ya bantulah masyarakat gitu ya, bibitnya, pupuknya, edukasinya. Selama program pemerintah itu on the track, tidak ada korupsi, tidak ada kolusi nepotisme, biasanya program akan jalan bagus. Kak, ada nggak Iya. edukasi untuk petani misalnya, untuk masyarakat kita yang di kampung-kampung misalnya ya? Ada Iya. nggak ya? Nah, Tahu Kakak? Ini kami bisa orang jadi bawah. ada, pasti ya, bisa jadi ada. Cuma mungkin jangkauannya mungkin ya, nggak semua juga kena. Terakhir kemarin saya juga secara pribadi ikut menjadi salah satu mentor untuk bimbingan teknis di masyarakat transmigrasi ya. Memang mereka sangat haus pengetahuan. Masyarakat kita sangat ingin maju. Tapi memang sumber daya untuk ke sana yang terbatas dan mungkin gimana ya? Mungkin masih di level kebijakan ini mungkin yang ya kita tahu lah apakah benar kita lagi krisis, kita nggak tahu juga kan ini kan kebijakan politik besar ya. Kita di bawah ini hanya berharap lah supaya pemerintah itu benar-benar kucurkan program yang objektif, yang bagus, yang memang menyasar petani gitu. Kalau ada bantuan pupuk kasih, kalau ada bantuan alat pertanian kasih lah. Jangan misalnya klaim ada alat bantuan pertanian tapi nggak sampai, tapi nama masyarakat masuk jadi laporan gitu. Hal-hal yang seperti ini yang memiriskan kita gitu kan. Nah, ini yang kita dorong. Nah, secara NGO, secara LSM ya jangan berhenti bekerja, jangan berhenti provokasi, jangan berhenti menyampaikan walaupun kadang-kadang juga lelah. Dan kalau kita sih selalu ada kunjungan, dimanapun setiap saat bertemu, di warung kopi kah, di kampung kah, sejauh kita bisa menyampaikan, kita akan menyampaikan terus. Nah, gitu. Mungkin hal-hal sederhana lah. Saya sih berharap nanti ya, suatu saat ya, kita akan punya kampung-kampung yang sudah mampu menyelamatkan sumber air. Kampung mana nih yang memang selama ini nggak ada air? Ayo kita buat. Kita tanam 2 hektar saja, bambu semua. Kita ikhlaskan tanah kita 2 hektar. Ada yang berani nggak? Dan jamin insya Allah akan muncul sumber air. Di posisi yang benar nih, Iya. yang dia konturnya, apanya, tentang potensinya secara geologi dan ilmu hidrologi ya, itu memungkinkan untuk jadi sumber sebagai catchment area. Berani nggak? Ayo kita ikut tantangan. Jadi nggak lama itu, 2 tahun 3 tahun itu ditanami akan muncul air. Jadi nggak ada cerita Gayo yang begini indah, begini kaya, kekeringan. Lucu Nggak ya, ada kesan. air. Jadi kan langsung diajak tuh sama Al-Quran. Diajak tuh sama Al-Quran. Oh berarti kamu nggak berpikir ya? Kamu nggak gunakan ya isi kepalamu ya? Sebenarnya menurut saya itu sih yang sedang terjadi hari ini. Kita sedang merusak diri kita sendiri. Bagaimana mungkin ya daerah pegunungan Bisa dengan kekeringan. Ya, begitu banyak hutan ya, tapi kekeringan, ya, tidak ada sumber airnya. ya, Itu di luar akal sehat, seperti itu rusaknya lingkungan. ya. Mungkin nanti bisa masuk ke sekolah-sekolah, Kak. Bisa masuk ke Amin, insya Allah. Kemarin di training fonologi, kita ada undang ibu guru, ada undang beberapa siswa juga. Jadi belajar fonologi ini kan belajar membaca bahasa Gayo, belajar mengucapkan bahasa Gayo ya. Jadi ini kita harapkan jadi cikal bakal lah. Nah, sedikit tapi terus kita lakukan. Oh, Gitu. luar biasa. Terima kasih banyak Kak. Kak, sebelum kita close, apa sebenarnya pesan untuk semua orang, terutama kita ya yang petani yang memang selalu bersinggungan dengan alam kan pastinya. Apa yang ini mudah-mudahan Ya. banyak petani yang nanti Mendengar ya. Begini, menjadi petani itu sebenarnya ibadah, ya kan? Karena kita megang tanah tiap hari, bersentuhan dengan alam setiap hari. Maka kalau kita ibadah, kita harus tahu sudah benar nggak yang kita lakukan gitu. Ya wajib saya kira petani di Gayo belajar bikin pupuk organik. Jangan merasa pupuk kimia segala-galanya, ya kan? Satu. Yang kedua belajar juga konservasi. Jadi di mana kawasan yang jangan dikebunkan nggak usah dikebunkan. Datenan di 5 hektar kinuten kuna, karena kita butuh air juga gitu. Dan yakinlah, belum tentu yang kebun 10 hektar itu bisa kaya, kita nggak usah. Belum tentu, karena pagar tebuan kita.
Dengan 2 hektar tapi optimal, atau dengan 1 hektar sekalipun optimal, ilmunya cukup, keren kali udah. Bisa juga pelihara ayam, bisa pelihara ikan dan lain-lain. Jadi ada konsep yang saya juga baca teorinya, namanya itu permakultur ya. Jadi permanen culture. Jadi dia bagaimana kita punya siklus dia. Kita bercocok tanam, kita memelihara unggas, dari unggasnya jadi pupuk tanaman, kemudian kita juga tanam pohon-pohon keras untuk sumber air, ada kolam segala macam. Jadi siklus. Kita dari satu hamparan kita sudah fungsikan semua siklus alam itu. Jadi kita nggak jadi orang yang rakus, orang yang merusak gitu. Tamak dan seterusnya. Saya kira orang Gayo akan maju, akan hebat, akan insya Allah berada di surga semua kalau kita jadi petani yang memang taat aturan. Terima kasih banyak, karena kita tumbuh hidup dari petani kan, orang. Iya, tugas orang Gayo kembalikan jeruk ke pro, ulakan bian awal pisang nurte. Segala awal, segala asam, segala awal korong, si gotol-gotol gitu. Makanya ini kunci kita perah ya. jadi enti merasa bahwa ana si mori atan dunia ni Gayo ni oya hina, oya rena. Ana ini masa kerleng pogeng itu penting. Rupanya saya ini kenali Markisa. Zaman itu kali. Markisa, zaman tekari. Jadi kita tuh syukur kinhana singgah satuan bersyukur, cara bersyukur adalah memelihara, menjaga, melestarikan. Oh ya mana? Kin orang Gayo. Selama kita mengaku kita orang Gayo, jangan buang sampah sembarangan. Jangan bangga buang sampah di sungai. Jangan bangga buang sampah di danau. Jangan bangga buang sampah di pinggir jalan. Numu orang Gayo. Jika orang Gayo turah muka mel. Jadi ike gitu sampah tepe itekar tabil nih. Sumang ani perjak ke jema, icaruk jema gitu. Numu orang Gayo nih. Kena orang Gayo baru print orang Gayo. Betul. Ike germu kemel, numu orang Gayo kali. Jadi secara Gayonya udah luntur. Ike memang kita melewulakin orang Gayo, juga yo ya. Oh ya. Merdeka. Terima kasih banyak. Seru sekali, sebenarnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan secara saya tahu Kak Sri Wahyuni ini banyak sekali kegiatannya. Iya. Tapi hari ini kita bahas. Kita batasi ya Kak. Nanti hadir dan datang lagi karena amin. Banyak yang harus kita belajar banyak. Kakak tipikal pembelajar, jadi seru kalau belajar. Ya, amin. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk bertemu lagi. Insyaallah. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Kak. Rumuruk.